Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dakwah Ulama 41. Alhamdulillah, pada hari ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan subscriber Dakwah Ulama 41 serta pengikut dari Facebook, pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah salah satu dari panutan kita. Beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU, yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu dari murid Mbah Yai Khalil Bangkalan. Kisahnya diawali dari saat Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, Madura. Di sana Kiai Hasyim yang masih muda mendapatkan tugas mengurusi kuda milik Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi di sela-sela ngaji, di sela-sela nyantri, Mbah Hasyim itu ketika masih nyantri itu ditugasi mengurusi kuda milik Syekhona Khalil, sehingga kesempatan mengaji Mbah Hasyim di waktu pesantren itu tidak banyak, jadi lebih banyak mengurusi kuda. Suatu hari Syekhona Khalil kedatangan seorang tamu, seorang kiai yang santrinya tidak sampai ratusan. Santrinya kiai ini hanya puluhan. Kiai itu sowan kepada Mbah Khalil menyampaikan keperluannya. Dia ingin menikahkan putrinya, sehubungan putrinya sudah dewasa. Kiai itu meminta petunjuk kepada Mbah Khalil untuk mencarikan jodoh karena Kiai itu sudah tua. Maksudnya untuk meneruskan pesantren itu harus ada penerus yang bisa diandalkan, yaitu menantunya. Ketika itu Mbah Khalil memanggil Mbah Hasyim yang masih muda, yang masih mengurusi kuda di belakang rumahnya. Spontan Mbah Hasyim langsung menghadap gurunya, langsung diam merunduk. Kepada tamunya Mbah Khalil menyampaikan bahwa Mbah Hasyim adalah calon jodoh putri kiai tersebut yang kelak akan meneruskan perjuangannya. Tapi di lain sisi kiai tersebut tidak yakin terhadap Mbah Hasyim, atau bahasanya dia meragukan keilmuannya Mbah Hasyim. Masa iya santri ini bakal mengurus pesantrenku, penampilannya kayak gini? Saya nggak yakin anak ini banyak ilmunya. Dalam hatinya bicara begitu. Di sisi lain Mbah Hasyim juga terkejut dengan perjodohan ini. Dalam hatinya ia bergumam, masa iya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa. Mbah Khalil kemudian meminta kiai tersebut pulang
pulang ke rumah dan segera menyiapkan upacara pernikahan antara Mbah Hasyim dan putri kiai tersebut. Acaranya berlangsung 3 hari lagi, jadi sangat cepat sekali. Jadi dari perjodohan ini hanya berselang 3 hari lalu terjadilah pernikahan. Kata Kiai Mbah Khalil, "Sudahlah kamu, pulang saja, siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dilaksanakan. Dan kamu Hasyim kembali ke belakang," kata Mbah Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke tugasnya dengan banyak pertanyaan dalam pikirannya. Perasaan galau menyelimuti. Dia masih gelisah dengan perjodohan tersebut. Dalam hatinya muncul, bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa Mbah Khalil tidak memberitahu saya sebelumnya, paling tidak menawarkan? Singkat cerita, setelah perjodohan itu, perasaan galau dan gundah dialami Mbah Hasyim setiap hari. Pikirannya kacau. Di saat itulah hidayah Allah turun. Ia teringat dawuhnya Mbah Khalil, bunyinya, barang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu itu dan pada waktu ijabah itu membaca sholawat nariyah sangat dianjurkan, terutama pada separuh malam yang terakhir sampai subuh. Saat malam hari, kira-kira jam 12 dini hari, Mbah Hasyim melaksanakan apa yang didawuhkan oleh Mbah Khalil. Ia membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya hingga akhirnya ia tertidur menjelang subuh. Jadi mulai start jam 12 malam ia baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya sampai menjelang subuh ia tertidur. Dalam tidur sekejapnya ini ia bertemu dengan Imam Bukhari dan mengajarkan kepadanya hadis sahih selama 40 tahun. Lalu ia terbangun serta terkejut tidak percaya atas mimpinya. Hal ajaib terjadi lagi di malam kedua. Ia bermimpi dengan Imam Syafi'i dan mengajarkan kepadanya kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Lamanya selama 40 tahun. Jadi tidur sebentar itu beliau bermimpi diajari oleh ulama-ulama yang terkenal selama 40 tahun. Nah, pada malam ketiga Mbah Hasyim bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi yang mengajarkan kitab-kitab tasawuf, lamanya juga 40 tahun. Beliau bertanya-tanya, apa arti mimpi tersebut? Nah, keesokan harinya Mbah Hasyim hendak bertanya kepada Mbah Khalil, namun tak ada waktu sebab harus segera berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Keduanya pun berangkat ke rumah kiai calon mertua Mbah Hasyim. Selama perjalanan menuju lokasi tak ada sempat. Perjalanan menuju lokasi
tak ada sepatah kata pun yang terucap keluar dari Mbah Khalil. Jadi selama perjalanan tidak ada percakapan. Barulah setelah akad nikah, hendak pulang, Mbah Khalil berbicara, "Hasyim, jangan nyelewang-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulama Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu," kata Mbah Khalil. "Jangan ragu dengan Hasyim, dia sudah mengaji 120 tahun, ucap Mbah Khalil kepada mertua Mbah Hasyim. Mbah Hasyim dan mertuanya tidak paham dan kebingungan dengan perkataan Mbah Khalil. Secara umur Mbah Hasyim itu umurnya belum sampai 50 tahun, tapi Mbah Khalil muridnya itu kata Mbah Khalil sudah mengaji 120 tahun. Besoknya kiai tersebut menguji Mbah Hasyim dengan meminta membaca kitab tafsir dan hadis. Ia ingin tahu sealim mana menantunya. Keajaiban pun tampak. Mbah Hasyim membaca kitab tersebut dengan fasih dan hafal di luar kepala. Pembahasannya pun seperti guru dengan memiliki segudang ilmu. Dengan kejadian itu, para ustadz dan santri senior takjub. Padahal awalnya tidak yakin dengan Mbah Khalil. Sejak hari itu Mbah Hasyim dipercaya untuk mulang semua kitab klasik dari berbagai macam ilmu tradisional Islam. Dari itu beliau memiliki gelar Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itulah salah satu dari karomah Mbah Khalil yang saat itu dialami oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari NU. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Mbah Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.